Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, sekarang kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sih kisahnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Pada saat itu, ada seorang manusia yang berani mengaku sebagai Tuhan. Dia sangat kejam dan sombong. Dia adalah Fir'aun. Nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia terkenal karena kekejaman dan kezalimannya. Suatu hari, Fir'aun bermimpi. Fir'aun begitu cemas dan khawatir akan mimpinya. Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Fir'aun, kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Bangunan milik Bani Israel masih utuh. Karena gelisah terganggu oleh mimpinya itu, Fir'aun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihir. Mereka diperintah untuk mengartikan mimpinya. Mereka mengartikan mimpi Fir'aun. Yang pertama, akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel. Yang kedua, laki-laki itu akan lahir pada masa Fir'aun berkuasa. Yang ketiga, laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir. Yang keempat, laki-laki itu akan menumbangkan rezim Fir'aun. Yang kelima, laki-laki itu akan membawa agama Tauhid untuk mengganti agama Fir'aun. Fir'aun takut kekuasaannya hilang. Dia kemudian memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal ini diceritakan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 6, yang artinya mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada saat bersamaan, dengan niat Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yuqabat dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Musa. Yuqabat khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Yuqabat mendapat ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Yuqabat segera melaksanakan ilham tersebut. Setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yuqabat merasa tenang. Kisah ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 7-8. Peti tersebut ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun, dan dayang-dayangnya. Asiyah senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asiyah, Fir'aun mau menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Selama berada di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam saat masih bayi sering menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak perempuan didatangkan Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ketika berusia 18 tahun, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang lelaki sedang berkelahi. Seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti atau keturunan Firaun. Pada saat itu, orang Kipti yang bersalah sehingga Nabi Musa alaihissalam membela orang dari Bani Israel. Orang Kipti tersebut tidak terima dan marah sehingga dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam hingga mati. Nabi Musa alaihissalam menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesalahannya, Allah pun mengampuninya. Berita terbunuhnya seorang Kipti oleh Nabi Musa alaihissalam terdengar Fir'aun. Fir'aun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir dan sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menceritakan kejadian tentang
dirinya. Nabi Syuaib alaihissalam pun melindungi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam berada di negeri Madian. Nabi Musa alaihissalam ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa alaihissalam kemudian minta izin kepada Nabi Syuaib alaihissalam untuk kembali ke Mesir, dan Nabi Syuaib alaihissalam pun mengizinkan. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tursina. Tubuh Nabi Musa alaihissalam menggigil ketakutan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejak saat itu Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul dengan kitab sucinya Taurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar putih terang. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Setelah menjadi rasul, Nabi Musa alaihissalam ditemani saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam menemui Firaun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mengajak Firaun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga meminta Firaun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Firaun marah besar dan berkata, "Jika kamu benar-benar seorang rasul, tunjukkan buktinya." Nabi Musa alaihissalam segera menunjukkan buktinya, yaitu mukjizat dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang. Di depan Raja Firaun, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan atas izin Allah, tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Nabi Musa alaihissalam kemudian menarik tangannya dari dalam baju, dan atas izin Allah, tangan itu kelihatan putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Dalam hati kecilnya, Firaun merasa takut, akan tetapi ia menyembunyikan rasa takutnya itu dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam adalah sihir. Jadi menurut Firaun, sihir harus dilawan oleh sihir. Firaun pun segera mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika para penyihir Firaun melakukan sihirnya dengan melemparkan tali temali agar menjadi ular, maka Nabi Musa alaihissalam dengan tenang menghadapinya. Nabi Musa alaihissalam segera melempar tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular Nabi Musa alaihissalam tersebut memakan ular-ular penyihir Firaun. Kejadian tersebut memalukan Firaun dan membukakan pintu hati para penyihirnya. Para penyihir Firaun akhirnya menyatakan iman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala. Firaun sangat murka melihat kejadian yang memalukan dirinya tersebut. Ia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihirnya bersama Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Mereka dikejar Firaun bersama bala tentaranya. Saat Firaun dan tentaranya semakin dekat, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terjebak di Laut Merah. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, Laut Merah terbelah menjadi dua. Di tengahnya berubah menjadi jalan besar. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian dapat menyeberang dengan selamat. Ketika Firaun beserta pengikutnya ikut menyeberang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya untuk yang kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam menggetarkan air laut yang terpisah menjadi satu kembali. Benturan dahsyat dua gelombang air laut menghempaskan Firaun dan seluruh pengikutnya. Firaun dan seluruh pengikutnya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Itulah kisah dari Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Firaun yang zalim. Sungguh luar biasa keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pula keberanian Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Firaun. Meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang pemberani dan tidak mudah putus asa. Demi menegakkan kebenaran, Nabi Musa alaihissalam pantang menyerah dan berani menentang kezaliman kerajaan Firaun. Nah, sebagai pelajar, kamu harus bisa meneladani keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ada pepatah yang berbunyi, berani karena benar, takut karena salah. Kamu harus menjadi anak yang pemberani. Berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berani mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan jahat dan berani mengungkapkan pendapat. Sikap pemberani jangan sampai menjadikanmu sombong dan sok berkuasa.
Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita melaksanakan tugasnya. Kerjakan ya. Di buku tulisnya, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Coba jelaskan pendapatmu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.